Tuhan menyiapkan tempat yang baik bagi kami, tempat yang terindah, yang penuh dengan sukacita. Bapa di dalam, karena di sore ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk duduk bersama dalam riwayat hidup almarhumah Maria Modok Ufi. Nama Maria Modok Ufi, tempat tanggal lahir Longgo 6 Juni 1960. Almarhumah lahir dari pasangan suami istri, ayah Markus Ufi almarhum, ibu Marcelina Ufi Modok almarhumah. Almarhumah adalah anak keenam dari 8 bersaudara, yakni 1. Edward Ufi, 2. Ibrahim Ufi almarhum, 3. Juliana Seli Ufi almarhumah, 4. Nale Ufi almarhum, 5. Du Ufi almarhumah, 6. Maria Modok Ufi almarhumah, 7. Rebecca Ufi, 8. Agustina Adu Ufi. Almarhumah menikah dengan Bapak Soleman Modok pada tanggal 15 Maret 2001 dan dikaruniai 21 orang anak, yakni 1. Rebeci Modok, 2. Sarci Modok, 3. Elizabeth Modok, 4. Hirianto Modok, 5. Yosef Modok, 6. Yandri Modok, 7. Yopi Modok almarhum, 8. Indri Modok, 9. Antonius Modok, 10. Yanto Modok, 11. Rizal Modok, 12. Ida Modok almarhumah, 13. Lexi Modok, 14. Rustan Modok, 15. Martin Modok, 16. Merkianus Modok, 17. Tobias Modok, 18. Delci Modok, 19. Jackson Modok, 20. Hirdi Modok, 21. Sandy Modok. Riwayat sakit. Pada tanggal 11 Januari 2022, almarhumah mengeluh sakit di bagian dada dan kaki, sehingga keluarga mengantar almarhumah untuk berobat ke dokter praktek. Atas pemeriksaan dokter, hasil diagnosa dokter bahwa almarhumah menderita sakit lambung dan asam urat tinggi, dan dengan obat yang diberikan dokter, almarhumah sempat membaik. Namun tidak selang lama, almarhumah kembali jatuh sakit. Keluarga pun kembali mengantarkan almarhumah ke dokter praktek dan mendapatkan perawatan. Keluarga juga berusaha untuk proses penyembuhan almarhumah dengan melakukan pelayanan doa dari hamba-hamba Tuhan. Namun Tuhan berkehendak lain. Tepat pada hari Senin 21 Maret 2022 jam 11:02 waktu Indonesia Tengah, almarhumah menghembuskan nafas terakhirnya dan menghadap Sang Pencipta pada umur 61 tahun 9 bulan dan 15 hari, dengan meninggalkan suami tercinta, 21 orang anak, 13 menantu, 37 cucu dan 1 cicit, serta kita semua. Demikian riwayat singkat almarhumah Mama, Oma, saudari tercinta Maria Modok Ufi. Terima kasih. Di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kebaktian penguburan Mama, Oma, saudari terkasih Maria Modok Ufi. Jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita, sumber segala penghiburan dan sumber kehidupan. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa.
Allah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami. Oleh karena itu di saat ini Tuhan, kami tetap meminta pertolongan Tuhan lewat Roh-Mu yang kudus. Bekerja dalam hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh kehidupan kami. Sehingga biarlah firman-Mu yang kami baca di saat ini Tuhan, mampu kami mengerti. Dan kemudian kami dapat merefleksikan seluruh perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Secara khusus bagi Bapak, anak-anak dan semua keluarga besar maupun memberkati hamba saat ini Tuhan yang akan menyampaikan firman kebenaran. Berapi mulut bibir hamba, bahkan seluruh kehidupan hamba, agar firman-Mu saat ini Tuhan boleh berbekas di dalam hati kami dan mampu untuk kami melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pertama Korintus pasal 15 ayat 42 hingga ayat yang ke-57 menjadi bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam kebaktian penguburan saat ini. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepada, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Hosiana, Hosiana. Shalom. Bapak, Mama, saudara-saudari, sidang perkabungan yang saya kasih di dalam kasih Kristus. Hidup kita manusia ini sangat berharga.
Bahkan juga hidup kita ini sangat penting. Hidup kita ini tidak dapat diukur dengan permata atau apapun juga. Oleh karena itu Bapak Mama, ketika kehidupan orang yang kita cintai diambil dari tengah-tengah kehidupan kita, maka terkadang yang terlihat kita tidak rela atau kita tidak ikhlas untuk melepaskan kepergiannya. Berbagai macam cara, berbagai macam upaya kita lakukan untuk bagaimana cara kita mempertahankan hidup dari orang yang kita cintai. Karena itu Bapak Mama, biasanya kalau orang yang kita cintai ini sakit, kita akan berupaya untuk membawa dia ke dokter, berobat. Bahkan kita berupaya untuk membeli obat-obatan. Bahkan kalaupun harus rujuk dengan biaya yang sangat mahal, ya, kita akan tetap berusaha. Sekalipun kita bilang kita tidak punya uang. Semua ini kita lakukan Bapak Mama untuk memperpanjang kehidupan yang sedang berada dalam ancaman kematian. Karena itu Bapak Mama, saya berpikir bahwa ternyata hidup kita manusia ini lebih berharga dari apapun juga. Kita lihat Bapak Mama, kalau orang mengalami kecelakaan, ya, entah itu tabrakan motor, oto, ya, kita terkadang kita bilang bersyukur kalau orangnya tidak mati. Sekalipun orang itu ya luka berat, orang itu sakit berat, tapi kalau dia tidak mati kita bilang bersyukur, ya. Karena mungkin bagi kita Bapak Mama, hidup artinya keuntungan dan mati itu adalah sebuah kerugian bagi kita. Karena kita merasa kita kehilangan sesuatu. Dan memang ini kenyataan yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Tetapi sebenarnya Bapak Mama, kematian itu adalah sebuah keuntungan bagi kita. Karena ada sesuatu yang menanti kita di seberang kematian. Terutama bagi kita yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Coba kita perhatikan kepompong Bapak Mama. Apa yang dialami oleh ulat sebagai sebuah akhir. Justru bagi kupu-kupu itu adalah sebuah awal atau sebuah permulaan. Ulat akan diubah bentuknya dan ia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi untuk mencapai sesuatu yang indah itu Bapak Mama, dia harus menjalani sebuah proses, yaitu pembentukan ulat. Bapak Mama, saudara-saudari, sidang perkabungan yang saya kasih di dalam kasih Kristus. Dalam bacaan kita pada sore hari ini, Rasul Paulus dia menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan orang yang percaya kepada Kristus mengenai kematian dan kebangkitan. Rasul Paulus katakan, sekalipun jasad kita ditanamkan di dalam tanah dan akan hancur, suatu hari nanti ia akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang baru. Tubuh alamiah kita lemah, tetapi tubuh surgawi kita akan bebas dari segala bentuk penyakit, penderitaan, bahkan juga termasuk di dalam kematian. Tubuh yang baru kita akan dipermuliakan, dikarunia kuasa sama seperti tubuh kebangkitan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudariku, saya mau bilang, janganlah takut pada kematian. Seorang ilmuwan terkenal dari Inggris
yang bernama Sir Francis. Dia pernah bilang begini, saya percaya bahwa tidak ada satupun manusia yang takut terhadap kematian. Yang manusia takutkan adalah saat di mana kematian itu datang. Saya tidak takut mati. Saya justru takut berada di sana ketika kematian terjadi. Jadi di sini Bapak Mama bukan kematian yang menakutkan, tetapi saat-saat ketika kematian terjadi, itulah yang membuat kita menjadi sedih. Kita sedih Bapak Mama oleh karena kematian adalah akhir perjumpaan kita dengan si mati dalam waktu yang tidak pernah kita tahu. Sore hari ini Bapak Mama, saya tentu memahami perasaan sedih yang dialami keluarga. Bahkan saya juga tidak melarang adanya tangisan dan air mata, duka dan perkabungan dari keluarga yang melepaskan kepergian orang yang mereka cintai. Tetapi lewat bacaan pada sore hari ini, Rasul Paulus ingin memperlihatkan kepada kita, secara khususnya pada keluarga, Bapak Man dan anak-anak, bahwa ada sisi positif yang mendatangkan sukacita lewat peristiwa kematian. Dan ini tentunya Bapak Mama berlaku bagi kita yang hidup bersama-sama dengan Kristus. Bagi Rasul Paulus, orang yang hidup bersama-sama dengan Kristus, maka kematian itu bukanlah akhir, tetapi hanyalah sebuah perhentian dan perpindahan. Ada sesuatu yang baru Bapak Mama yang akan menanti kita, dan itu akan menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Kematian itu merupakan anak tangga terakhir untuk membawa kita masuk dalam fase kehidupan yang baru, yaitu masa istirahat. Tubuh kita ini Bapak Mama membutuhkan istirahat. Dan pada waktu istirahat itulah tubuh lama kita akan dibongkar untuk mendapatkan tubuh yang baru, yang nantinya tidak akan lagi diganggu oleh berbagai kelemahan, oleh berbagai penyakit, penderitaan, bahkan juga kefanaan. Jadi Bapak Mama, bagi kita yang ada di dalam Kristus, kematian itu Bapak Mama seumpama kita berada dalam terminal transit. Itu bukan akhir, tetapi kita berada dalam perhentian yang sementara. Oleh karena itu kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu takut di ruang tunggu, karena di sana kita akan menjalani reparasi, atau kita akan mengalami pemulihan atau perbaikan. Bapak Mama, saudara-saudari, sidang perkabungan yang saya kasihi di dalam kasih Kristus, perpisahan apapun alasannya, pasti itu sangat menyakitkan. Bahkan juga akan mendatangkan kesedihan bagi kita. Apalagi kalau dialami oleh orang-orang yang saling mengasihi dan telah hidup cukup lama bersama orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, ini pasti juga Bapak Mama yang dialami oleh Bapak Man, anak-anak, cucu-cucu dan keluarga. Kurang lebih 61 tahun. Tetapi kita harus ingat bahwa kematian adalah jalan yang semua kita akan lalui untuk kita bertemu dengan Allah sebagai pencipta, agar hubungan kita yang pernah rusak itu dari berbagai pergumulan dalam dunia ini dipulihkan. Nah, inilah Bapak Mama yang harus menjadi sumber sukacita bagi kita, sekalipun saat ini kita berada dalam kesedihan, karena kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, yang memang itu sangat berat. Orang yang kita kasih akan pergi dari kita untuk waktu yang tidak pernah kita tahu sampai kapan akhirnya.
Dan dia pergi, Bapak Mama, tidak akan kembali kepada kita. Kitalah yang akan menyusulnya ke sana. Sebagai orang percaya, janganlah kita bersedih terus-menerus. Kita harus percaya bahwa kematian yang dialami oleh mama kekasih kita hanyalah sementara. Kematian yang dialami oleh mama kekasih kita ini ada sebuah perhentian atau perpindahan. Dan kita yakin bahwa mama kekasih kita sudah bersama dengan Bapa di surga. Saya mengutip Bapak Mama, seorang Bapak gereja yang bernama Siprianus, dia pernah bilang begini. Kematian itu bukanlah kebinasaan, melainkan perhentian atau perpindahan. Hendaklah kita menerima hari kematian dengan hati gembira, karena ia mengantar orang ke dalam tanah air abadi. Yakinlah Bapak Mama, ada kehidupan baru yang akan menanti Oma kekasih kita. Dan bukan hanya Oma saja, tetapi juga bagi kita semua. Tetapi yang harus kita ingat Bapak Mama adalah tidak semua kita akan mendapatkannya. Hanya orang yang hidup di dalam Kristus yang akan menerima hidup yang baru itu. Kita yakin Oma Mia hanya mengalami perhentian atau perpindahan. Dia sudah berbahagia. Dia telah berhenti dari sendiri lelahnya. Dan segala perbuatannya selama dunia menyertai dia. Oma Mia telah menunjukkan kepada kita keteladanan iman. Oleh karena itu bagi kita yang masih hidup dan bagi kita yang sedang menanti tibanya hari kebangkitan itu, sangkakala surgawi akan berkumandang, semua orang yang meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan. Dan hidup kita akan diperbarui. Selama kita menantikan kedatangan hari itu, mari Bapak Mama, saudara-saudariku, kita menceritakan kabar itu kepada semua orang. Dan mari kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini, yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga ketika kematian itu datang kepada kita, kita akan berbahagia. Oma Mia memang sudah tidak ada lagi. Tetapi inspirasinya terus hidup. Dan memotivasi kita untuk terus setia kepada Tuhan. Oleh karena itu bagi Bapak Man, anak-anak, bahkan kita semua yang ditinggalkan, tetaplah teguh di dalam Tuhan. Mama kekasih kita, Oma kekasih kita telah pergi kepada Bapa. Dia sudah berbahagia. Kematian Oma Mia saat ini mengingatkan kepada kita semua akan kehidupan yang sedang kita jalani di saat ini. Apakah kita sudah setia kepada Tuhan? Apakah hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Apakah kita terus berkomitmen untuk tetap setia mengikut Tuhan? Biarlah pertanyaan-pertanyaan refleksi ini Bapak Mama akan menghantar kita pada keyakinan bahwa kematian kita kelak akan menjadi kebahagiaan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan,
takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Mata yang terluka, mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Dia Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Yang hilang tak mungkin kembali, hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selamat jalan untuk mamanya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Maka saudara-saudari sedang bergabung dan terkasih, kembalilah ke dalam hidup, tugas dan tanggung jawabmu dengan menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera. Yesus Kristus sumber kehidupan yang mati dan bangkit bagi kita, memberikan keselamatan kekal, dan oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.
pertama mewakili saudara kandung dari almarhumah Bapak Eduard Tuki. Dan yang terakhir mewakili anak-anak Bapak Eduard. Ada beberapa nama yang diberikan oleh keluarga, saya akan bacakan. Yang usung peti jenazah Imam Kubur di bagian kanan dari saya. Bapak Yudi Modok, Bapak Yusuf Modok, Bapak Toma Modok, Saudara Lisi Modok, Bapak Yudita, Saudara Wisata, Bapak Niftabu, Bapak Naki Modok, Bapak Batu Modok, Bapak Subi Modok. Dan anak-anak yang lainnya juga akan saling bantu untuk menuju ke lubang kubur yang di bagian kanan dari saya. Kita akan melanjutkan ibadah di lubang kubur. Sekarang jenazah sudah dimasukkan ke lubang kubur. Adik rampe yang di bawah tuh di bawah. Bisa mah. Adik tolong ambil rampe yang di bawah tempat tidur. Bawa dengan itu dulu. Sama-sama kasur. Satu tematik di dalam. Nanti ambil tematik. Bapak Mama, saudara-saudari, sidang perkabungan yang terkasih, kita melanjutkan liturgi di tempat ini dengan kita melakukan NKB nomor 93 bait yang pertama di Jalan Hidupku. Bapak di sorga, sampai di sini kami menghantar jenazah Mama kekasih kami. Engkau tahu hati kami sangat bersedih. Hati kami terluka oleh karena peristiwa ini. Tetapi Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menguatkan kami untuk dapat menjalani akan kehidupan kami. Beristimewa ya Tuhan, pengalaman-pengalaman iman yang telah dan pernah kami alami bersama kurang lebih 61 tahun. Biarlah itu boleh menguatkan Bapak Man, anak-anak dan semua keluarga untuk tetap dapat menjalani akan kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Man dan juga anak-anak dan keluarga, untuk mereka tetap berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Ini doa kami, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Karena Allah Bapa yang Maha Kuasa dan dalam kasih karunia-Nya yang besar telah berkenan memanggil kekasih kita, Mama, Oma, saudari terkasih Maria Modok Ufi. Dan sampai di sini pula kita menghantarnya. Hati kita berduka, tetapi dalam janji Kristus sendiri terpahat pengharapan yang pasti. Kristus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya." Amin. Kulit.